Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Akil Farani. Nah, kawan-kawan semua, hari ini kita akan membahas soal analogi ya. Dimana soal analogi ini juga banyak masuk ke soal tes CPNS nantinya. Oke, sebelum lanjut, kami ingatkan kembali buat kawan-kawan semua, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Akil Farhani agar kalian mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video terbaru nantinya. Buat kawan-kawan yang udah subscribe, terima kasih banyak ya. Kita langsung aja ke soal yang pertama nih. Di soal yang pertama dituliskan guru kemudian sekolah ya. Setiap soal analogi itu pastinya ada padanan hubungan ya. Di soal yang pertama ini padanan hubungannya adalah definisi ya. Yang dimaksud dengan padanan hubungan definisi yaitu misalkan gini nih, guru dan sekolah. Jadi guru mengajar di sekolah ya. Nah, jadi kita lihat nih jawabannya dari A sampai E yang sesuai nih tempat bekerjanya. Penebang pohon di pabrik itu nggak mungkin, musisi di piano itu salah, pengacara di panggung itu juga salah. Nah, penyanyi di suara itu nggak nyambung ya. Jadi langsung aja nih bisa kita tebak bahwa E adalah yang paling benar, yaitu petani bekerja di ladang. Kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Di sini dituliskan nelayan kemudian laut ya. Hubungan antara nelayan dengan laut adalah nelayan bekerja atau mencari ikan di laut. Nah, ini juga sama berarti ya. Padanan hubungannya itu adalah definisi ya. Kita lihat langsung di jawabannya. Yang A, guru bekerja di papan tulis salah ya. Petani bekerja di padi itu juga nggak nyambung. Karyawan bekerja di pegawai itu juga salah. Pelukis bekerja di kuas itu nggak mungkin ya. Dan yang pasti benar adalah yang E nih, yaitu penyanyi menyanyi di atas panggung. Itu adalah jawabannya yang benar ya, yaitu yang E. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 3 nih. Soal nomor 3 ini dituliskan samudra kemudian laut ya. Jadi jenis padanan hubungan yang ada di soal ini adalah ukuran ya. Jadi samudra itu lebih luas ukurannya karena gabungan dari beberapa laut. Sedangkan laut itu dia tertentu, misalkan laut Andaman, laut India, seperti itu ya. Kita lihat di jawabannya yang A, benua kemudian pulau ya. Jawaban yang A ini benar ya, tapi kita lihat dulu nih jawaban yang lainnya. Yang B adalah internasional, batas negara, ini nggak nyambung ya. Yang C, kapal nelayan, ini juga bukan. D, negara pantai, ini juga salah ya. Yang E, luas dalam, ini juga nggak nyambung. Jadi dapat dipastikan jawaban yang paling benar adalah yang A, yaitu benua dan pulau. Lanjut lagi nih ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini dituliskan cacing kemudian ular. Jenis padanan hubungan yang ada di soal ini adalah golongan ya. Jadi cacing itu bukan sejenis ular. Nah, kita lihat di jawabannya, singa dan harimau ya. Singa dengan harimau itu mendekati ya, hampir sejenis lah kita bilang. Kemudian kambing dan sapi juga begitu. Karena makanan mereka itu sama ya. Kemudian biawak dan komodo ini juga mendekati. Merpati dan elang ini juga sama-sama burung ya. Hiu dan paus. Nah, ini nih yang jawaban paling tepat. Kenapa hiu dan paus? Orang kan menganggap hiu dan paus ini sama-sama ikan. Tetapi perlu diketahui bahwa paus adalah mamalia ya, bukan jenis Pisces. Pisces itu ikan. Sedangkan paus ini dia masuk ke jenis mamalia. Jadi jawaban yang paling tepatnya adalah D. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5 nih. Di soal nomor 5 ini dituliskan kuda laut, kemudian ditulis kuda. Nah, ini juga sama dengan soal sebelumnya. Jenis padanan hubungan yang ada di soal ini adalah golongan ya. Jadi kuda laut itu bukan sejenis dengan kuda. Walaupun sama-sama namanya itu kuda ya. Yang satunya di laut, yang satunya di darat dan jenisnya juga berbeda. Kita lihat langsung jawabannya yang A, kucing harimau. Ini salah ya. Yang B, banteng kemudian sapi, ini juga salah. C, biawak dan komodo, ini juga salah nih. Karena kedua hewan ini mendekati ya. Yang D adalah cacing dan belut. Nah, walaupun sama-sama bentuknya itu panjang ya, tidak berkaki, tapi cacing dan belut ini merupakan dua jenis hewan yang berbeda. Kita lihat lagi yang E nih, sebelum kita tentukan jawabannya. Yang E itu merpati dan elang. Nah, ini juga salah. Udah pasti nih ya, yang D adalah jawaban yang paling benar. Yaitu cacing itu bukan sejenis belut. Lanjut lagi ke soal nomor 6.
dituliskan beranak, kemudian mamalia ya. Jenis padanan hubungan yang ada di soal ini adalah definisi juga nih. Jadi kaitannya adalah beranak merupakan salah satu ciri mamalia. Kita baca jawabannya ya. Yang A adalah bertaring adalah ciri-ciri dari hewan karnivora. Ini kurang tepat ya. Kemudian yang B, bertelur adalah sifat dari unggas. Ini bisa dikatakan jawabannya mendekati benar ya, atau bisa jadi pilihan jawaban yang benar, tapi kita lihat dulu nih jawaban lainnya. Yang C, berkelompok insekta. Nah, ini juga tidak tepat ya. Yang D, berjemur reptilia. Ini juga kurang tepat. Yang E, berkaki 4 herbivora. Ini juga kurang tepat ya. Maka dapat dipastikan yang B ini ya, bertelur adalah sifat dari atau ciri-ciri dari unggas nih. Oke kawan-kawan semua, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Akil Farhani agar kalian mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video terbaru. Oke lanjut. Nomor 7. Di sini dituliskan orang bodoh kemudian ilmu. Nah, jenis padanan hubungan yang ada di soal ini adalah sebab akibat. Jadi kaitannya adalah orang bodoh itu karena tidak mendapatkan ilmu. Kita lihat nih jawabannya. Yang A, orang miskin karena tidak mendapatkan derma. Nah ini salah nih. Yang B, orang mengemis karena tidak lapar. Itu salah. Yang C, orang menganggur karena tidak bekerja. Nah ini bisa dikatakan jawaban yang benar ya. Tapi kita lihat juga nih jawaban yang lainnya. Yang D, orang bekerja karena tidak bergaji. Itu salah, nggak nyambung. Yang E, orang kaya karena tidak berharta. Nah ini salah ya, kebalikan. Jadi dapat dipastikan jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu orang menganggur karena tidak bekerja. Gimana kawan-kawan? Mudah kan soal-soal seperti ini? Lanjut ke soal nomor 8 nih. Kurus kemudian gizi. Jenis padanan hubungan yang ada di soal ini adalah sebab akibat ya. Jadi kurus itu karena kekurangan gizi. Nah ini dicatat nih. Kita lihat jawabannya ya. Yang A, gemuk karena kekurangan lemak. Ini kebalikan ya, jadi salah. Yang B, sakit karena kekurangan dokter. Ini juga salah. C, pendek karena kekurangan besar. Ini nggak nyambung. D, pintar karena kekurangan belajar. Itu juga salah. Yang E, bodoh karena kekurangan ilmu. Nah ini yang tepat ya, yaitu bodoh karena kekurangan ilmu. Jawaban yang paling tepat adalah E. Kita lanjut ke soal nomor 9. Di soal nomor 9 ini dituliskan jam tangan, kemudian waktu, sama dengan termometer, kemudian titik-titik ya. Soal ini berbeda dengan sebelumnya. Di soal ini ada diberikan bocoran tentang kata yang ketiga ya. Kalau soal sebelumnya kan cuma kata pertama dan kata kedua aja. Jadi padanan hubungan yang ada di soal ini adalah definisi ya. Jam tangan merupakan alat pengukur waktu nih. Nah, termometer itu alat untuk ukur apa? Yang A, titik beku, ini kurang tepat ya. Yang B, air raksa, ini juga salah. C, skala ukur, ini juga tidak nyambung ya. Yang D adalah panas ya. Nah panas ini kan suhu ya, yang dapat diukur dengan termometer. Dan E itu titik didih, ini juga salah. Pasti nih jawabannya yang paling tepat adalah D, yaitu panas ya. Kita lanjut ke soal nomor 10 nih. Soal nomor 10 dituliskan gigi, kemudian kunyah. Jadi gigi digunakan untuk mengunyah ya. Kemudian sama dengan jari, titik-titik nih. Jadi apa ya kaitannya? Jadi jenis padanan hubungan yang ada pada soal ini adalah fungsi ya. Fungsi gigi adalah sebagai mengunyah, sedangkan fungsi jari adalah yang A, lentik, itu sifat ya. Itu salah. Yang B, pegang. Nah ini bisa dikatakan benar nih, tapi kita cari dulu jawaban yang lain. Yang C adalah kuku, kemudian D, tangan. Yang E itu manis. Jadi yang paling tepat pasti B ya, yaitu jari fungsinya adalah untuk memegang. Sedangkan gigi fungsinya untuk mengunyah. Nah mudah kan soal begini? Kita lanjut ke soal nomor 11. Di soal nomor 11 ini dituliskan melati, kemudian bunga, sama dengan bawang, kemudian titik-titik nih. Nah, kita lihat jenis padanan hubungan yang ada di sini adalah golongan ya. Melati itu tergolong sebagai bunga. Dan bawang itu golongannya apa? Kita lihat jawabannya yang A, umbi. Nah, bawang ini adalah jenis dari umbi ya. Tapi
Tapi kita lihat yang lain nih, mungkin ada yang lebih tepat. Yang B merah itu salah, C putih juga salah, D bawang itu bumbu ya. Memang bawang itu digunakan sebagai bumbu masak, tetapi ini tidak sesuai dengan soal yang diminta. Yang E harum. Nah, ini adalah sifat. Jadi sudah dapat dipastikan yang paling tepat adalah A ya. Bawang adalah jenis dari umbi, sedangkan melati jenis dari bunga. Kita lanjut ke soal nomor 12 ya. Nah, soal ini agak sedikit berbeda nih dengan soal yang sebelumnya. Tapi ini juga masih termasuk dalam kategori soal analogi. Kita bacakan soalnya. Titik-titik berhubungan dengan tulang sebagaimana gedung berhubungan dengan titik-titik. Jenis padanan hubungan yang ada di soal ini adalah asosiasi ya. Kita lihat jawabannya. Yang A, belulang berhubungan dengan tulang ya. Kemudian sebagaimana gedung berhubungan dengan ber-AC. Ini nggak nyambung ya. Jadi salah nih. Kemudian yang B, tinggal berhubungan dengan tulang. Nah, ini udah pasti salah ya. Kita skip aja. Kemudian tua berhubungan dengan tulang. Ini juga nggak nyambung nih. Yang D, tubuh berhubungan dengan tulang. Sebagaimana gedung berhubungan dengan rangka. Jadi jawaban yang paling tepatnya adalah yang D ya. Karena tubuh disangga oleh tulang. Dan gedung disangga oleh rangka ya, yaitu rangka besi. Jadi dapat dipastikan jawaban yang paling tepat adalah yang D. Oke, lanjut ke soal nomor 13. Soal ini tertulis titik-titik berhubungan dengan siswa sebagaimana dosen berhubungan dengan titik-titik. Jenis padanan hubungan yang ada di soal ini adalah definisi ya. Kita lihat jawabannya. Yang A, guru berhubungan dengan siswa, sedangkan dosen berhubungan dengan perguruan tinggi. Ini kita simpan dulu ya jawabannya. Yang B nih, guru berhubungan dengan siswa, kemudian dosen berhubungan dengan kuliah. Ini juga nggak nyambung. Yang C, mahasiswa berhubungan dengan siswa, sedangkan dosen berhubungan dengan guru ya. Sepertinya ini lebih nyambung nih. Kenapa? Karena siswa di perguruan tinggi itu disebut dengan mahasiswa ya. Sedangkan dosen berhubungan dengan guru karena dosen itu di perguruan tinggi dan guru di sekolah menengah atau ke bawah ya. Jadi dapat dipastikan jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu mahasiswa guru. Lanjut ke soal nomor 14. Di soal ini dituliskan titik-titik berhubungan dengan padi sebagaimana buah berhubungan dengan titik-titik. Nah, jenis padanan hubungan yang ada di sini adalah definisi ya. Kita lihat nih jawaban yang tepat. A, kuning berhubungan dengan padi sebagaimana buah berhubungan dengan merah. Ini nggak nyambung ya. Yang B adalah makanan pokok berhubungan dengan padi sebagaimana buah berhubungan dengan minuman pokok. Ini nggak nyambung. Kita lihat yang C ya, petani berhubungan dengan padi, buah berhubungan dengan pedagang. Ini juga tidak cocok. Lanjut ke jawaban yang D. Sawah berhubungan dengan padi, vitamin berhubungan dengan buah. Kita simpan dulu nih jawabannya ya. Kita lihat jawaban yang E. Beras berhubungan dengan padi, sebagaimana buah berhubungan dengan biji. Ini kurang cocok ya. Jawaban yang paling tepat di sini adalah yang D ya. Sawah berhubungan dengan padi, yaitu sawah menghasilkan padi, kemudian buah menghasilkan vitamin. Nah, seperti itu ya cara mencocokkan jawabannya. Harus sering-sering latihan nih agar kita mudah menjawab di tes CPNS nantinya. Kita lanjut ke soal yang terakhir ya, soal nomor 15. Titik-titik berhubungan dengan aktor sebagaimana komandan berhubungan dengan titik-titik. Jenis padanan hubungan yang ada di sini adalah sifat ya. Kita lihat di jawabannya. Yang A, film berhubungan dengan aktor sebagaimana komandan berhubungan dengan pangkat. Ini kurang sesuai ya. Kemudian yang B, sutradara berhubungan dengan aktor, kemudian komandan berhubungan dengan prajurit. Ini jawabannya bisa disimpan dulu ya. Kita lanjut ke jawaban selanjutnya. Yang C, artis berhubungan dengan aktor sebagaimana komandan berhubungan dengan pasukan. Jawaban ini kurang tepat ya. Yang D, sutradara berhubungan dengan aktor, komandan berhubungan dengan batalion. Ini juga kurang sesuai. Jawaban yang E, film berhubungan dengan aktor dan komandan berhubungan dengan bersenjata. Dari semua jawaban ini yang paling tepat itu adalah yang B ya. Seorang sutradara itu mengarahkan aktor sebagaimana komandan mengarahkan prajurit. Nah, itu hubungannya ya.
Oke kawan-kawan semua, cukup sekian dulu pembahasan kita tentang analogi untuk hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel Aqil Farani agar kalian terus mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video terbaru nantinya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.